Di dalam hadis yang lain, Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang mirip, di mana sahabat Nabi SAW bertanya bahwa ada orang yang berperang liyura makanu, agar orang lain tahu siapa dia. Ada orang yang berperang untuk memamerkan kemahirannya berperang, dan dia ingin orang lain memuji keberaniannya. Nabi tetap menjawab dengan pertanyaan yang sama, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah, kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi, dialah yang jihad fi sabilillah. Dan beliau juga ditanya, ada orang berperang lil maghnam, ar-rajulu yuqatilu lil hamiyah, war-rajulu yuqatilu lil maghnam, war-rajulu yuqatilu liyura makano. Ada orang berperang karena hamiyah, ada orang yang berperang karena ingin mendapatkan harta hasil perang, harta ghanimah. Ada orang yang berperang karena ingin dilihat keperkasaannya, orang lain tahu kekuatannya, kehebatannya, keberaniannya, kepandaiannya dan kepewayaiannya dalam berperang. Nabi hanya menjawab, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang dikatakan jihad fi sabilillah hanyalah orang-orang yang ketika berperang benar-benar niatnya ikhlas menegakkan agama Allah tabaraka wa taala, agar agama Allah ini mulia, kalimat la ilaha illallah menyebar di permukaan bumi, dan orang-orang yang diperangi mau menerima la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ya tentu ini berhubungan dengan kondisi di mana umat Islam telah bisa untuk menegakkan bendera jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang terjadi, ya, yang Allah tabaraka taala mudahkan kepada Nabi kita tercinta bersama para sahabat. Dan ini adalah amalan yang sangat mulia. Saking mulianya jihad fi sabilillah, ya, tidak ada yang membatasi antara orang yang berjihad fi sabilillah dengan surga kecuali hanya kematian. Tidak ada yang membatasi antara orang yang benar-benar berjihad fi sabilillah dengan surga kecuali hanya kematian. Tusukan pedang di jantungnya, tebasan pedang di lehernya, tusukan panah di paru-parunya, hanya itu yang membatasi antara dia dan surga, kalau dia ikhlas berjihad fi sabilillah. Oleh karena itu jihad fi sabilillah dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam wa dhirwatu sanamih, puncak amalan seorang hamba adalah jihad fi sabilillah, berjihad, berperang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, walahu syurut. Dan untuk jihad fi sabilillah ini adalah syarat-syaratnya, yang apabila syarat itu tidak terpenuhi maka tidak ada jihad. Adapun jihad-jihad yang sekarang ditebarkan, ya, secara individual, secara kelompok, maka ini bukanlah jihad yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad dengan memakai nama jihad lalu kemudian membawa bahan peledak dan meledakkannya di tempat-tempat umum, di kantor-kantor, bahkan ada yang meledakkannya di masjid dan dia pun kemudian meninggal dunia dengan bom yang dia bawa. Ini bukanlah jihad fi sabilillah. Ini bukanlah jihad fi sabilillah. Dan ya, jihad memiliki syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah bahwa jihad itu di bawah komando pemimpin muslim yang menegakkan jihad fi sabilillah. Maka sekarang serangan-serangan yang dilakukan oleh sebahagian muslim, ya, dengan niat, dengan tujuan dan dengan slogan jihad, maka para ahli ilmu mengatakan ini jihad yang keliru dan tidak dinamakan jihad. Bahkan pelakunya dianggap
orang yang melakukan aksi bunuh diri. Dan bunuh diri dalam agama kita adalah dosa. Dan di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membunuh dirinya di dunia, maka dia akan lakukan aksi bunuh dirinya seperti itu di akhirat, di dalam api neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Merupakan dosa besar melakukan aksi yang membuat diri kita mati, membunuh diri. Barang siapa yang membunuh diri dengan pisau, kata Nabi SAW, lalu menusukkan ke perutnya, maka dia akan menusukkan pisau itu di perutnya di dalam neraka jahanam khalidan mukhallada, dalam waktu yang sangat panjang sekali. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan cara loncat dari atas bukit, di atas gunung, maka nanti dia juga akan meloncat dari atas gunung di dalam neraka jahanam khalidan mukhallada. Dan begitu seterusnya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara menggantung dirinya, maka hal yang sama akan dia lakukan di dalam neraka jahanam khalidan mukhallada. Termasuk barang siapa yang meledakkan dirinya, ya, maka dia akan meledakkan dirinya dengan sesuatu yang bisa meledak di neraka jahanam khalidan mukhallada, maka masuk dalam ancaman ini. Maka ini bukanlah jihad fi sabilillah.